Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 17 Februari 2025 dengan judul Kuasa dan Kehadiran Kristus yang Menyembuhkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dan keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Mari kita ikuti penjelasannya. Dapatkah Anda membayangkan berbaring di tepi kolam Bethesda selama 38 tahun sambil menunggu untuk disembuhkan? Ceritanya diakhiri dengan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang itu sembuh. Hanyalah ketika Yesus Kristus hadir, maka penyembuhan pun terjadi. Philip Yancey dalam bukunya The Jesus I Never Knew menceritakan tentang seorang tunawisma, pelacur gila yang menyewakan putrinya yang berusia 2 tahun kepada laki-laki untuk berhubungan seks demi memenuhi kebiasaan narkobanya. Saat wanita ini menceritakan apa yang dia lakukan pada teman Yancey, dia terkejut. Akhirnya dia bertanya, "Pernahkah Anda berpikir untuk pergi ke gereja untuk meminta bantuan?" Dengan ekspresi kaget di wajahnya, wanita itu berkata, "Gereja? Mengapa saya harus pergi ke sana? Saya sudah merasa buruk dengan diri saya sendiri. Mereka hanya akan membuat saya merasa lebih buruk lagi." Andai saja wanita ini mengetahui bahwa hadirat Kristus yang menyembuhkan bisa saja menjadi miliknya. Hadirat Kristus yang menyembuhkan sering dialami melalui firman-Nya. Suami Ellen DePenar meninggal karena kecelakaan. Adiknya meninggal karena serangan jantung. Dan anak satu-satunya meninggal karena polio. Sementara hidup sendirian, Ellen menderita serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Ketika berada di sana, dia mengalami sedikit masalah dengan penglihatannya karena kekeringan kornea. Jadi dia meminta perawat untuk memberinya obat tetes air mata buatan. Sayangnya, perawat secara tidak sengaja memberinya asam karbol yang membuatnya buta. Di atas semuanya itu, dia terjangkit penyakit kusta. Satu demi satu, jari kakinya mulai membusuk dan menjadi nekrotik, menyebabkan kakinya cacat.
Selama 55 tahun dalam hidupnya, dia harus menjalani 57 kali operasi. Ketika Ellen ditanya bagaimana dia masih bisa tersenyum, dia menjawab, "Tuhan masih mengasihi saya. Saya masih hidup. Saya menantikan hari ketika Yesus datang. Kemudian saya akan menerima tubuh yang sempurna dan bertemu lagi dengan suami, saudara perempuan, dan laki-laki yang saya kasihi." Ada banyak jenis penyembuhan. Meskipun Ellen pasti sangat merindukan Yesus untuk mampir ke rumahnya dan menyembuhkan penyakit kusta, kebutaan, dan kakinya yang hancur, hal itu tidak terjadi. Akan tetapi itu akan terjadi suatu hari nanti. Itu adalah harapan yang dimiliki Ellen dalam Tuhan yang menjaga sikapnya tetap sehat. Hal itu sendiri adalah merupakan keajaiban. Apakah ada aspek dalam kehidupan Anda yang memerlukan penyembuhan? Fokuslah pada Kristus gantinya kepada diri Anda dan lihatlah perbedaannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat sukacita rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, kami semakin dikuatkan iman percaya kami untuk percaya akan janji Tuhan setiap saat. Pada pagi hari ini, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, para perawat, bidan, apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka juga dapat mendidik setiap siswa bahkan mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang bekerja dimanapun mereka melakukan tugas mereka, kiranya Tuhan Yesus berkati mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Para pendengar yang setia, di dalam setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan jamah tubuh mereka agar dapat memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.